kita bebaskan anak-anak bermain tanpa ada intervensi sama sekali, ini sangat penting dilakukan. Pak Jumala setuju nggak? Setuju. Setuju. Ya setuju. Orang tua aja pengen bermain, apalagi anak-anak. Iya. Jangan sampai anak-anak sudah yang tua aja kalau bermain aja bahagia. Iya. Apalagi anak-anak. Saya aja masih kepengin bermain, apalagi setua ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muda? Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sore ini kami sedang berada di Kota Lama. Kota Lama. Di depannya kantor Telkom. Di belakang kita yang sini ya. Sini itu sekali-sekali perlu ini Pak. Jadi biar refresh gitu kan. Ya sambil menjual ini wisata Semarang toh. Wisata Semarang. Jadi sahabat muda sudah pernah semua kan ke Kota Lama, mana Kota Lama. Loh, kalau belum pernah, belum ke temen yang luar kota, yang nonton ini yang luar kota ke Semarang harus ke sini. Iya, karena memang Kota Lama ini adalah ikon wisatanya Kota Semarang. Iya. Nah, sahabat muda, video kita sore ini kita akan diskusi ringan, obrolan santai mengenai bebaskan anak-anak bermain. Sahabat muda, kita bebaskan anak-anak bermain tanpa ada intervensi sama sekali, ini sangat penting dilakukan. Kenapa? Nah, kita obrolin nih. Jadi, sahabat muda pasti pernah ya melihat anak-anak yang begitu bahagianya bermain, yang itu lost gitu kan Pak, terlihat terpancar dari kebahagiaan wajahnya, lepas gitu. Yang itu nggak dilarang apapun sama orang tuanya. Dan ini baik atau tidak? Nah, sahabat muda, ini sangat baik dilakukan dan ternyata banyak sekali manfaatnya buat anak-anak. Pak Jumala setuju nggak? Setuju. Setuju. Ya setuju. Orang tua aja pengen bermain, apalagi anak-anak. Iya. Jangan sampai anak-anak sudah yang tua aja kalau bermain aja bahagia. Iya. Apalagi anak-anak. Saya aja masih kepengin bermain, apalagi setua ini. Jadi ya fun itu memang ya untuk menghibur kita. Di dunia ini juga butuh hiburan, butuh kesenangan ya, dengan tentu saja dengan batas-batas syariat ya. Nah, anak-anak juga begitu. Apalagi anak-anak, memang masa anak itu masa bermain. Iya. Bahkan mereka ketika belajar pun bermain gitu. Kelihatannya memang bermain. Iya, tetapi proses itu belajar itu terjadi. Iya, dan belajar itu kan bisa dilakukan sambil bermain kan? Ya. Justru itu biasanya lebih cepat. Iya, bahkan kalau pinter mengemas belajar itu dengan cara bermain itu top. Dan ternyata sahabat muda, anak-anak bermain dengan bebas tanpa banyak dilarang. Misalkan mereka bermain air, bermain pasir, bermain tanah, itu juga sangat bagus manfaatnya buat kekebalan tubuh. Sehingga anak-anak bisa lebih kebal terhadap bakteri dan virus karena tubuhnya sudah beradaptasi. Tapi kalau anak-anak yang biasanya kadang nggak pernah sama sekali main tanah sekali Pak, itu sudah langsung sakit. Atau nggak pernah main hujan-hujanan, sekali main hujan-hujanan atau terkena hujan-hujanan langsung sakit. Nah, itu perlu juga kan. Jadi anak-anak dibiasakan untuk tujuan kesehatan. Sepakat nggak sahabat muda? Sepakat. Jadi jangan terlalu protektif. Iya. Aku pernah ceritakan di video sebelumnya. Orang tua yang terlalu protektif terhadap anaknya khawatir banget, ya toh. Akhirnya nyebrang pun nggak berani sampai tua seusiaku. Kan kasihan. Efeknya ternyata panjang. Kasihan karena semuanya keluar rumah itu langsung driver. Udah kemana-mana diantar, nggak boleh berangkat sendiri. Itu namanya overprotective. Dan itu bukan hanya soal-soal perilaku, tetapi juga kesehatan. Tubuh kita ini menjadi tidak respons dan tidak terlatih kalau kita tidak melatih. Maka sesekali biarkan mereka, nggak usah diintervensi, biar apa jadinya hujan-hujan. Biarin aja. Main tanah, main apa? Tanah basah apa namanya apa? lempung. Bukan, aku desa saya namanya bletokan apa ya? Iya loh, iya bletokan. Iya main Main bletokan. Main kalau
saja dimonitor dari jauh ya, bagaimanapun juga kan anak tetap perlu monitor. Tetapi jangan sedikit-sedikit diintervensi Iya, gitu loh. nah ini. Udahlah bebaskan Iya, saja anak. betul. Jadi memang Gitu loh. karena kita kalau sedikit-sedikit Karena anak itu dilarang, itu akhirnya efeknya anak-anak kan jadinya penasaran juga, nggak pernah ngerasain malah ini. dia tidak bisa mandiri. Anak itu kalau terus didikte, diintervensi, nanti anak ini perkembangan mentalnya jadi terhambat. Iya, dan efeknya tuh ini loh Pak, jiwa apa ya istilahnya Eksplorasi. eksplornya Iya. kan nggak tersalurkan. Saya itu. Pengen tahu rasanya tanah itu piye, itu got itu seperti apa. Saya itu termasuk anak yang nakal dalam tanda kutip ya. Nakal itu artinya saya itu waktu kecil karena saya itu di kampung, di sebelah rumah itu ada sungai, ada sawah, ada pengembala sapi, pengembala kerbau. Saya tuh akrab sama mereka. Wah itu kebahagiaan. Waduh, aku menyusuri sungai nyari ikan, ngerogoh-ngerogoh itu liang-liang, itu dapat ikan gabus. Suatu ketika ular tak tarik, wow gitu. Benar serius nih. Itu keren, itu exploration. Dan membuat kita itu jadi mandiri. Saya itu sangat mandiri. Nah, itu aku contoh hidup lah saya ini. Dan juga sahabat muda, selain memang bagus buat kesehatan anak, dan ternyata kebebasan anak bermain tanpa intervensi dari orang tua, ini juga bagus juga untuk pertumbuhan saraf otak mereka. Jadi meningkatkan imajinasi mereka. Ya, tentu saja. Jadi mereka bisa lebih liar dalam berimajinasi, dalam berpikir, tidak terlalu banyak rasa ketakutan atau sering jadi gini. Terkadang ketika anak ingin mencoba sesuatu, kita orang tua itu sudah keburu mengingatkan. Misalkan anak kepingin pegang gunting. Baru anak pegang aja, ini soalnya saya kejadian juga Pak, anak saya kecil. Udah teriak-teriak? Iya, jadi baru pegang gunting, kita udah teriak-teriak. Nanti dia dampaknya Pak, dia ikut trauma. Hanya diteriakin saja itu sudah trauma. Iya, jadi akhirnya belum merasakan bagaimana ininya gunting, tetapi mereka sudah sepertinya itu gunting itu menjadi barang yang sangat berbahaya. Baru masuk dapur kita sudah teriak-teriak nanti awas kompor ini. Padahal baru masuk dapur. Nah di sini sahabat muda, jadi memang perlu sekali anak-anak sudah terbiasa dengan tidak terlalu banyak larangan dalam bermain, dan di situ efeknya Pak Jumala, itu juga bisa membantu anak, membiasakan anak memecahkan masalah. Ya tentu saja. Kan di dalam bermain kan terjadi banyak masalah. Tentu saja. Mandiri itu untuk untungannya ya bisa mudah menyelesaikan masalah, problem solving, memecahkan masalah. Dan yang pasti mereka menikmati alam. Iya, makanya kalau kepengen yang seperti itu, kalau nggak bisa didik di rumah, sekolahnya sekolah alam itu. Jadi banyak sekali ya sahabat muda ya, mulai dari tadi membangun sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan saraf lebih cepat, membangun imajinasi, terbiasa memecahkan masalah, menikmati alam, juga meningkatkan kemampuan sosial. Karena di dalam bermain anak itu bisa bebas berekspresi, bisa tidak terlalu formal. Yang efeknya juga anak pun jadi kemampuan sosialnya pun menjadi ikut meningkat, dan juga bisa memperkuat pemahaman. Jadi anak tuh lebih tanggap, lebih cepat tanggap karena mereka terbiasa dengan hal-hal yang tidak diatur, tidak di skenario. Kalau bermain itu kan sifatnya mengalir, ya kan? Jadi anak pun jadi lebih tanggap pada hal-hal di sekitarnya, dan main pun jadi lebih peka melihat hal-hal yang seru. Itu menjadi kepekaan mereka pun menjadi lebih terstimulus, terasah. Nah, dan insya Allah efeknya akan menjadi ingatan mereka sampai mereka dewasa. Karena bermain hal menyenangkan, apalagi permainan-permainan yang baru. Anak kita beri kebebasan untuk mencoba permainan-permainan yang baru, hal yang baru. Kalau perlu misal sekali waktu mereka main got, pengen tahu mereka di got seperti apa ya kan Pak? Kita biarin sekali waktu. Oh ya? Iya, ketemu tikus got melayu ya. Nah itu, dan di situ insya Allah itu akan menjadi hal yang menyenangkan bagi anak, yang menjadi memori mereka di masa dewasa nanti.
Sudahlah, pokoknya penjelasannya Bu Jagja komplit. Saya nggak nambahi kecuali satu hal, ingin menggarisbawahi apa yang sudah saya sampaikan lagi. Anak menjadi jauh lebih mandiri. Kalau apa-apa diloke, apa-apa didikte, nanti anak akan tanya terus kepada orang, "Mah, boleh nggak? Mah, boleh nggak?" Nah, kapan bisa memutuskan sendiri? Tapi kalau kita eksplorasi, kita biarkan, dia akan mandiri, dan ini sangat penting untuk bekal kehidupannya kelak. Oke. Demikian sahabat muda video kita kali ini. Jangan lupa kalau ke Semarang, datang ke Kota Lama. Insya Allah menyenangkan buat keluarga. Top. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di subscribe dan dibunyikan loncengnya. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.